selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga kamu juga dilimpahi keberkahan di segala sisi hidupmu, diberi kemudahan, diberi pencerahan. Hari ini adalah kembali kita pilih kartu mengenai perjalanan spiritualmu ya. Oke, ada 2 pile ya, kamu boleh pilih. Nah, perjalanan spiritual itu kan tentang mencari suatu pencerahan jati diri kita di dunia ini. Mencari jawaban bisa. Dan ketika kamu pun menemukan suatu jawaban, perjalanan pencerahan tentang jati diri, tentang penerimaan diri kita sendiri ya, itu masih berlanjut ya. Oke, kita lihat aja nanti ya, kamu boleh pilih, tapi tetap ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok atau nyambung. Disarankan nanti ya ke personal reading, di mana nomor WhatsApp-nya banyak lewat, dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap bijak dalam langkah ya. Bagi yang baru dan bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, ini file 1, ini file 2, di pause aja videonya, aku kan mulai dari file 1 ya, bye. Halo file 1, tadi kamu pilih be present ya, seperti digambarkan ilustrasinya, anjing ini menikmati harinya. Saat itu ya, di detik itu menikmati, seperti itu ya. Bisa juga ini adalah suatu pesan untuk yang pilih file 1 untuk hadir di situ, di dalam kebahagiaan hari ini, di dalam suka duka hari ini. Kalau aku lihat seperti itu ya. Coba kita lihat di belakangnya, kehadiranmu yang penuh ya, yang benar-benar fokus adalah suatu pemberian terbesar yang bisa kamu berikan kepada diri sendiri dan kepada yang lain ya, kepada sesama. Kehidupan ini terjadi sekarang nih, kehidupan ini terjadi sekarang ya. Makanya hari ini yang kamu jalani itu penting, seperti itu ya. Tanamkan dirimu di saat ini, di sekarang ini, in the presence ya, dan berikan yang terbaik pada hari ini. Perhatikan detail-detail yang ada di hari ini ya, dan minum yang manis-manis katanya ya. Sudah minum yang manis belum? Aku udah minum kopi ya. Be present, hadir. Nah, bisa saja hadir ini ya, emang kalau sedang bahagia dinikmati. Karena kita nggak tahu ke depan apakah ada ujian, ada tempaan. Misalnya ya, kalau yang aku alami ya lovelies, ketika aku dulu masih muda ya, masih muda maksudnya baru lulus sekolah gitu ya, dan bekerja, apa yang didapat? Kenikmatan punya materi sendiri, kenikmatan punya uang sendiri ya. Tapi apa yang terjadi? Fokusnya malah nggak ke situ, nggak menikmati hasil kerja ya. Jadi lebih ke fokusnya tuh ke hal-hal yang belum didapat. Misalnya tentang pencarian cinta, tentang pencarian kebahagiaan lain. Padahal ya setelah aku lewati ya, bahwa cinta yang didapat itu ternyata nggak memuaskan aku, nggak memenuhi aku. Dan ada satu penyesalan, kenapa dulu gue nggak present waktu lagi happy-happynya menikmati masa muda, menikmati uang tuh bukan jadi masalah, seperti itu ya. Dan ketika ada kejatuhan di uang, tersadarlah ya, kayak ada pencerahan. Nah, perjalanan spiritual juga ya, pastinya ada suka dan duka. Perjalanan spiritual itu lebih untuk mencari jati diri kita siapa, menerima diri kita siapa, menerima apa yang terjadi, karena yang terjadi adalah untukmu, bukan terhadapmu ya, seperti itu. Dalam suatu proses mencari jawaban, kenapa hadir di dunia ini, apa peranmu ya, dan terkoneksi dengan orang-orang yang datang di hidupanmu, seperti itu. Menambah, pada akhirnya adalah menambah kekuatan spiritualmu, menambah pengalamanmu, menambah nilai dirimu, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat tentang perjalananmu. Oke, ada The Magician Reverse ya. Berarti dalam suatu proses pembentukan jati dirimu, proses pencerahan yang akan datang kepadamu. Ada Judgment. Yang terbalik, aku biarkan terbalik ya. Oke. Ada 7 pedang nih. Oke. Ntar aku cek kamera dulu ya lovelies. Oke, pas nih berarti. Nah, di sini aku lihat ya, di be presence ini adalah tentang hadir ya di setiap saat kehidupanmu di hari ini. Seperti itu ya. Kalau aku lihat ya, ada sesuatu terjadi di hidupmu. Aku sih lihatnya seperti itu ya. Untuk yang pilih file 1, ada sesuatu besar
yang sepertinya akan merubah jalan hidupmu, yang akan membelokkan arah hidupmu. Pastinya karena ini ada tentang perjalanan spiritual, ini adalah suatu pembentukan spiritual yang kuat untuk yang pilih fase 1. Bisa dimungkinkan ya untuk yang pilih fase 1, kamu mengalami suatu spiritual awakening, suatu kebangkitan spiritual, pencerahan tentang siapa dirimu, pencerahan tentang menerima dirimu apa adanya, pencerahan bahwa semesta itu ada selalu di dirimu. Walaupun yang terjadi seperti aku lihat di sini ada suatu pengkhianatan, ada suatu manipulasi. Ini bisa terjadi di kehidupan cinta, di bisnis, di karir, di persaudaraan, di pertemanan. Dimana aku rasa ini kencang banget. Karena yang terjadi adalah kamu akan menjadi dirimu sendiri. Kamu akan menambah nilai suatu spiritualitasmu. Nambah nanti kamu naik level kalau aku rasa ya, walaupun di sini masih terbalik. Ada suatu jalanan jalanan kehidupan yang sepertinya ingin kamu raih. Nah, ternyata kayaknya semesta itu kayak ngebelokin kamu loh ya kepada sesuatu yang nanti kamu seharusnya berada. Suatu pencerahan di jiwamu ya, seperti itu. Suatu pencerahan di mana sepertinya ibaratnya kayak nyolok mata banget gitu ya. Karena ini lihat deh, ini mata, ini ada kayak pisau tajam. Ya, jadi aku rasa ada pencerahan besar datang di kehidupanmu. Bisa saja kamu merasa bahwa kamu harus melepaskan seseorang yang ternyata itu mengkhianatimu, melepaskan suatu karir, suatu bisnis yang ternyata malah kamu dimanipulasi oleh teman, saudara, rekan kerjamu yang kamu dulu percaya banget, yang kamu didik justru ya seperti itu bisa loh kalau aku lihat ya seperti itu. Nah, energi mengatakan be present karena itu ada suatu pembelajaran. Kalau aku lihat di sini ya. Nah, di sini pun aku ada The Hermit Reverse ya. Jadi ini adalah suatu jalinan peristiwa di mana pastinya pada pertama kali terjadi ya. Kalau masih hangat-hangat terjadi, kamu kayak merasa kok dunia kayak kayak memusuhimu. Sepertinya dunia itu kayak musuhin kamu gitu loh ya, yang seperti aku pernah alami, kayak musuhin, kenapa sih hidup gue gini-gini aja kayak gitu ya. Kalau aku lihat seperti itu, nggak ada kehangatan, yang ada semuanya sepertinya kayak ibaratnya anak panah tuh semua tertuju kepadamu, seperti itu ya. Justru anak panah itu adalah untuk menemukan kekuatanmu. Kalau aku lihat di sini seperti digambarkan The Magician. Sesuatu tidak terjadi emang bukan untukmu, karena ada yang jauh lebih besar di depan. Ada sesuatu yang diperuntukkan untukmu di sana. Soulmate, suatu yang harus kamu kerjakan, atau suatu jalan hidup, karir, bisnis yang emang itu passion kamu misalnya. Atau ternyata nanti kamu di sana itu, kalau ini tentang karir atau bisnis di mana ada pengkhianatan tersebut, ada sesuatu kamu bisa berbagi nantinya. Berbagi wisdom, suatu kebijaksanaan, suatu pembelajaran dari jalan hidupmu. Makanya be present. Ini ketika aku buka YouTube channel ya, dan ketika aku buka personal reading, itu semua aku udah alami. Jadi ketika ada yang misalnya suatu pertanyaan tentang manipulasi di karir, manipulasi di bisnis, tentang pengkhianatan cinta, ada ada semua kayak gitu. Jadi lebih enak. Nah, bisa saja be present ini adalah suatu pembelajaran, nggak melulu untuk sesama ya. Yang pertama aku lihat ini ada pembelajaran spiritual untukmu sendiri. Itu yang aku lihat ya. Oke ya Lovelies, aku tarik keterangan ya. Di sini aku lihat kamu kenceng ya di energi Virgo sama Gemini ya. Virgo sama Gemini. Ya mungkin juga ada di Gemini, Libra, Aquarius ya, aku lihat ya. Aku lihat, cari keterangan dulu ya Lovelies. Oke, ada the hangman ya, stillness, the chariot reverse. Oke. Ya, kalau aku lihat sih di sini ada ada kayak pembelokan semesta ya, seperti itu. Ada inisiasi dari semesta kalau aku. The Hermitnya 2 kali Ada the sun ya. Oke, ini terbalik, aku biarkan terbalik dulu. Aku rasa sih ya ke depan Lovelies, hidupmu akan baik-baik saja seperti digambarkan the sun ini. Seperti juga digambarkan The Magician. Hidupmu akan hangat lagi. Kamu akan terlahir menjadi kamu yang baru. Kalau aku lihat di sini ya, tuh The Magician. Dan semuanya akan membaik.
ya. Tapi perjalanan hidupmu yang sepertinya nggak mengenakan, perjalanan hidupmu sepertinya yang ada sesuatu yang nggak selaras, yang jadinya kamu nggak damai, yang nggak harmoni menurut kamu adalah untukmu. Emang sepertinya kamu kayak digantung ya, seperti digambarkan The Hanged One ini, dan ada The Chariot ini ya. Kalau aku lihat di sini tadi ini terbalik, dua-duanya adalah ya ada satu pembelokan kok aku rasa ya. Kayak aku deh, mana nyangka aku bisa baca tarot, mana nyangka aku jalan ke spiritualitas ini ya. Dulu aku kerja di proyek ya, semuanya eksak gitu loh, semuanya eksak ya. Terutama kalau bikin proyek kan kerja sama orang sipil, mechanical, electrical ya, sama orang irigasi, penangkal petir, yang semuanya ada hitungannya pasti gitu loh. Nah sekarang ke sesuatu yang sepertinya lebih ke dalam, ke spiritual. Walaupun emang dari dulu kalau aku ya kayak banyak mempertanyakan arti hidup, arti gua hadir di dunia, arti suatu cobaan dari semesta, seperti itu ya. Nah sepertinya The Hanged One ini tuh ibarat kamu mobil yang mau diganti ke mesin turbo, ya berhenti dulu dong, diganti mesinnya mana bisa jalan. Nah itu yang terjadi di kamu. Aku rasa ada suatu kekuatan yang besar yang akan datang kepadamu, aku rasa seperti itu ya. Kamu juga kenceng nih di energi Cancer ya, Cancer. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio. Oke ya, aku sekarang tarik oracle untuk kamu ya lovelies. Bisa juga ada suatu kebangkitan ini, ada inisiasi ini, kamu punya kebiasaan spiritual yang sepertinya kamu terlahir dengan itu, tapi tombolnya belum di-onin nih. Sekarang di-on-kan oleh semesta ya, dengan suatu pencerahan yang terjadi ke kamu. Keadilan pun akan datang ke kamu. Karma baik akan kamu terima. Ya dimungkinkan karma ini berjalan dua arah. Seseorang yang berbuat nggak baik ke kamu ya dapat pembelajaran juga. Pembelajaran yang nantinya juga ke arah sini ya. Pastinya Tuhan memberikan suatu pembelajaran itu dua arah ya. Oke lovelies, coba kita lihat ya di oracle-nya. Indigo chart, betul tuh kan, ada suatu kebiasaan. Mungkin kamu terlahir indigo ya, bisa melihat banyak orang yang nggak bisa melihat tentang dimensi lain. Kalau aku lihat ya seperti itu. You have dari Archangel Metatron, you have a bond with children. In particular, you can help children with who are sensitive ya. Mungkin kamu bekerja nanti dengan sesama, dengan anak-anak atau sesama yang berkebutuhan khusus, di mana kamu di sini sebagai pencerah ya, seperti itu. You are safe ya, dan kamu akan baik-baik saja seperti aku lihat tadi di The Wheel of Fortune dan The Sun ya. Dan yang penting ini pesan ya lebih ke kamu adalah untuk membereskan yang nggak beres ya, yang nggak teratur. Bisa saja secara fisik mejamu, kamarmu, rumahmu, meja kantormu ya. Dari Archangel Jophiel, get rid of clutter, clear the energy around you and use Feng Shui. Nah bisa saja juga kamu belajar untuk lebih melihat-lihat ya, googling tentang Feng Shui, tentang tata letak ya, atau clear your energy ini untuk lebih fokus ke energi yang positif, untuk lebih bergaul ya. Kalau ini tentang pertemanan adalah dengan orang-orang yang sejiwa, yang sefrekuensi ya. Ini juga aku pengen keluar dari satu grup yang hoax melulu ya. Gimana caranya ya, nggak enak. Mas saya dulunya kita temen, aku sih maunya masih temenan gitu ya, bukan nggak mau temenan, cuman kalau itu semua tentang hoax, aduh itu energi negatif, sakit akunya ya. Oke. Dari Archangel Michael tentang bahwa kamu akan baik-baik saja, kamu dilindungi oleh malaikat ya, oleh bala tentaranya semesta. I'm protecting you against lower energies and guarding you, your loved one and home. Bahwa kamu akan baik-baik saja. Semesta melalui bala tentaranya, guardian angel, spirit guide, ancestors ya, menjaga rumahmu, menjaga dirimu, menjaga orang-orang terkasihmu ya. Oke. Dan bisa juga di depan, karena kamu nanti punya energi the magician, suatu kebiasaan, suatu spirit, suatu kekuatan jiwa spirit yang lebih kuat ya. Ada suatu misi sepertinya kalau aku lihat ya, misi di mana kamu punya suatu kebijaksanaan, pembelajaran sehingga nanti berguna untuk sesama ya. Dari Archangel Raphael ya, tentang
Give your cares and worries to us, to angel, and allow us to take your burdens. Ini juga bisa ya, selain aku tadi melihat kamu ke depan seperti apa untuk beberapa kasus, ini juga kalau kamu punya beban, punya suatu kekhawatiran, punya suatu kekecewaan, untuk lebih menyerahkan itu kepada semesta, kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang akan membereskannya ketika kamu sudah berusaha, ketika kamu sudah berdoa. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Frini Motarot, bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih you can't please everyone. Kamu tidak bisa membahagiakan semua orang. Aku sih rasa ya, untuk yang pilih Pile 2 ini, kamu orangnya tuh baik banget ya. Kamu orang yang nggak mau menyakitin siapapun. Nah, kamu cenderung untuk menolong. Kamu cenderung untuk memberikan energi cintamu. Bisa saja ya, misalnya nih dalam kehidupan ya, kamu tuh banyak banget cobaannya, kamu tuh banyak banget tempaan hidupnya, banyak anak panah ditujukan ke kamu ya, anak panah kamu tuh bisa ratusan, tapi yang datang ke kamu, yang minta tolong ke kamu, yang minta kebijaksanaanmu, minta wisdommu ya, baru 10 men, atau baru 1, kayak gitu ya. Nah, tapi di sini ada suatu pesan, kamu nggak bisa, harus mempertahankan energimu, harus mempertahankan energi, jangan sampai terdehidrasi. Ini adalah tentang perjalanan spiritual, tentang pembelajaran spiritual. Perjalanan spiritualmu di sini aku rasa ya lebih kepada tentang hubungan antara manusia, antara sesama. Kalau aku lihat di sini ya, karena kamu cenderung, cenderung terlalu empati orangnya ya, penuh cinta kalau aku rasa ya, sehingga banyak sekali cobaan itu datang justru dari orang-orang yang kamu tolong, justru datang dari orang-orang yang kamu tulus mencintai mereka, seperti itu ya. Dan tapi namanya perjalanan spiritual, namanya pembelajaran spiritual, ada hikmah di balik itu. Bisa saja energi cintamu, energi kekuatan batin cinta di dirimu tambah besar, tapi kamu sudah bisa memagari dirimu, aku rasa seperti itu ya. Coba aku lihat aja tentang perjalanan spiritualmu, walaupun sebenarnya perjalanan spiritual itu lebih ke mencari jati diri, mencari pencerahan tentang arti kamu di sini, di dunia ini ya, seperti itu. Page of Cups reverse, Ace of Cups, oke. 8 pedang, sebentar ya, aku biar kelihatan semua. 8 pedang, 9 tongkat, 7 koin terbalik. Ini yang terbalik aku biarkan terbalik dulu ya lovelies. Oke. Nah, di sini aku lihat ya, ada suatu penguatan memang dari semesta di jiwamu, di spiritualitasmu, seperti digambarkan 9 tongkat. Seperti itu ya, kamu pernah kehilangan cinta. Kamu pernah kehilangan suatu hal, misalnya materi, di mana dulu tuh kamu dengan susah payah punya sesuatu itu, punya uang itu, tapi ternyata kalau aku lihat di sini bisa saja jadinya bukan rezekimu, seperti itu kalau aku lihat ya. Semua yang hilang, cinta, materi, emang pada akhirnya adalah untuk suatu kekuatan spiritual, untuk pada akhirnya kamu menerima sesuatu terjadi dengan dirimu, suatu pencerahan yang nanti akan datang di kemudian, seperti itu ya kalau aku lihat ya. Dan sepertinya seperti aku lihat di sini ada you cannot please everyone ya, seperti ada kuda zebra sendiri, belang-belang sendiri ya, seperti itu. Justru ya, nanti orang-orang yang mengkhianatimu tuh akan seperti atau mungkin sebelumnya juga mereka tuh jealous sama kamu ya, seperti ada suatu kamu tuh punya suatu energi besar, energi cinta. Kamu beda dari orang-orang ya, kamu lebih spesifik, sepertinya lebih dalam gitu loh orangnya kalau aku lihat ya. Jadi secara spiritual kalau aku lihat, kamu tuh sebenarnya udah ada suatu penguatan memang ya, seperti itu. Cuman di sini kayak seperti aku lihat di sini lebih ke mempertahankan energimu, aku rasa sih seperti itu. Coba aku tarik klarifikasi aja lovelies sebentar ya.
Kamu di sini ya, aku lihat kenceng di energi Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada the Fool, Death, 9 piala ya, Six of Swords, sama 9 pedang. Oke. Nah, perjalanan spiritualmu aku lihat ya, in the end ya, adalah untuk suatu penerimaan dirimu, seperti digambarkan 9 piala. Ilustrasinya kamu lihat ya, seperti ada bunga, kamu tumbuh di sini, tumbuh. Kamu akan dilindungi atau ada suatu kayak perlindungan dari Tuhan, dari semesta. Kalau aku lihat seperti itu, suatu kebahagiaan yang akan datang kepadamu, aku rasa ya seperti itu. Setelah datangnya suatu beban seperti digambarkan 9 pedang. Dan beban ini itu untuk nguatin kamu seperti digambarkan 9 tongkat. Kalau aku lihat seperti itu. Semua ujian datang bertubi-tubi, terutama dari yang kamu kasihi. Aku rasa sih seperti itu ya. Kamu yang lama akan berubah menjadi kamu yang baru, seperti digambarkan the Fool. Ini kamu yang lama ya, udah harus kamu tinggalkan karena dia udah tua, udah nggak bisa ya. Kamu akan menjelma menjadi sesuatu yang baru, jiwa yang baru, spiritualitas yang baru, menerima dirimu apa adanya. Kamu sepertinya udah mulai mengerti arti hidupmu. Kalau aku rasa seperti itu ya. Coba aku tarik aja lagi keterangan tentang kamu ya, artimu ini, suatu arti kehadiran kamu ya. Coba kita lihat lovelies sebelum aku tarik oracle. Kamu juga kenceng di ada ya, maksud aku di Gemini, Libra, Aquarius. The Emperor, Ace of Wands. Satu pembaharuan semua aku lihat ya. Oke. Nah, ini aku lihat arti dirimu ya. Ke depan tuh kamu akan menemukan suatu pembaharuan, new beginnings, understanding. Kamu akan mengerti artimu. Kamu mengerti kenapa cobaan itu datang. Kamu ngerti mengapa si dia malah justru mengkhianatimu. Kamu ngerti kenapa dulu kamu ketemu si dia dan ternyata ada sesuatu yang terjadi, misalnya kok bisnisnya malah jadi hancur ya, karirmu malah kok dihianati, seperti itu. Kalau aku lihat ada suatu new beginnings. Kamu terlahir nanti menjadi seseorang yang punya energi di Emperor ya gitu. Ini kencang di Aries juga kamu, aku lihat ya, dimana aku rasa di Emperor ini ada seseorang yang kuat banget, tapi dia melindungi, tapi dia punya suatu understanding ya, suatu pemahaman bahwa semua orang itu perlu cinta, semua orang itu perlu kasih, perlu pemahaman ya. Jadi seperti ada pepatah untuk mencintai musuhmu, untuk lebih berdamai dengan dirimu. Ini nanti kamu, kalau aku lihat seperti itu ya. Coba aku tarik di oracle ya lovelies. Jadi perjalanan spiritualmu aku rasa sih ini tentang suatu cobaan yang datang bertubi-tubi ya, kalau aku lihat ya. Banyak orang tuh kayak dulunya tuh kayak melihatmu kayak jealous ya, kayak iri, seperti itu. Kalau aku lihat kamu mandiri di sini, aku lihat percaya dengan dirimu sendiri. Aku lihat di sini sudah bisa memagari dirimu terhadap orang-orang yang dulunya pernah misalnya mengkhianati. Nah, kamu sekarang udah masih punya cinta, masih punya kasih, masih menjadi kamu seperti yang punya cinta banyak ya. Tapi kamu tidak membiarkan orang-orang akan memanfaatkan kamu, orang-orang yang akan hanya mendehidrasi kamu ya. Oke, coba kita lihat lovelies di oracle-nya. Jadi artimu ya di perjalanan spiritualmu ini lebih ke apa ya, di sini aku lihat sih kamu tuh kayak karena kamu punya cinta, kamu independence, mandiri banget, seperti itu ya. Yang dulu kamu cari cinta, kamu udah merasa nyaman dengan dirimu. Jadi seseorang yang punya cintanya rendah, kamu enggak. Karena kamu udah nyaman dengan dirimu. Aku rasa di sini ya. Justru kamu menyebarkan cinta kepada yang lain.
Oke, Claire Cornison, kamu juga pun terlahir atau dibelokkan semesta untuk punya suatu intuisi kuat ya, seperti digambarkan Archangel Uriel. Pay attention to thoughts and ideas that come to you as they are answered prayers. Iya, kamu punya suatu kekuatan di mana feeling kamu kuat ya. Ada satu kejadian yang kamu kayak gini loh, mau pergi kok kayak gak enak ya gitu. Ternyata iya main, mobilnya mogok kayak gitu ya, bisa juga seperti itu. Spread your wings. Lebarkan sayapmu, Archangel Ariel. Banyak cobaan dan tempaan datang ke kamu, tapi sekarang kamu ready, siap. Seperti itu ya, dari suatu perjalanan spiritual tuh untuk lebih ke suatu perjalanan spiritual lagi di mana kamu membagikan apapun yang udah kamu lalui, suatu pengalaman hidup, suatu perjalanan spiritual ya. Spread your wings. Kepakan sayapmu, waktunya tepat dan kamu siap. The timing is perfect and you are ready to soar. Breathe. Nah, seperti itu ya. Dari Archangel Raphael, take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns. Yes. Nah, bagi yang masih merasa kayak himpitan hidup itu ada, seperti digambarkan The Fool ini, untuk lebih bernafas, lebih melepaskan energi negatif, bernafas ya, dan melepaskan energi negatif ya. Dan ini adalah yang terjadi juga ya, aku rasa, melepaskan karma. Bisa saja karma ini bukan dari kehidupan sekarang, tapi dari kehidupan masa lalu. Makanya di sini ada spread your wings. Kamu udah siap melaksanakan suatu misi tertentu yang aku rasa di sini adalah menebarkan cinta kasih ya. Oke ya, Pal 2. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku Frini Motarot bagi yang belum. Bye.